Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sunarto SEMSI selaku dosen mata kuliah Ekonomi Manajerial. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsandi, kelas Manajemen Malam semester 5. Berikut saya akan menyampaikan rangkuman materi Ekonomi Manajerial. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, pengertian ekonomi manajerial. Yang kedua, ruang lingkup. Yang ketiga, fungsi dan tujuannya. Langsung saja, pengertian ekonomi manajerial merupakan ilmu dan seni yang menggabungkan teori ekonomi dan teknik pengambilan keputusan. Ilmu ini bermanfaat agar sebuah organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Wawasan tentang hal ini juga dapat menjadi strategi yang bagus dalam menjalankan bisnis agar perusahaan dapat mengatur dan mengelola sumber daya yang terbatas tetapi mendapatkan tujuan yang ingin dicapai. Pengertian ekonomi manajerial menurut para ahli. Menurut Dominic Salvatore, ekonomi manajerial merupakan wawasan yang menunjukkan adanya teori ekonomi dan analisis pengambilan keputusan untuk menganalisis apakah bisnis dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian menurut Hirschke, ekonomi manajerial merupakan penerapan ilmu ekonomi sebagai cara untuk mengambil keputusan administrasi dan manajemen. Kemudian yang kedua, ruang lingkup ekonomi manajerial. Teori ekonomi menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan di dalam ekonomi manajerial. Ilmu ekonomi terbagi menjadi dua area utama, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi mikro berkaitan erat dengan perilaku ekonomi seperti sistem perdagangan, sumber daya, dan perilaku individu. Sedangkan ekonomi makro lebih berkaitan dengan investasi, pendapatan, agregat, output, dan lapangan kerja. Kemudian teknik pengambilan keputusan. Dalam ekonomi manajerial diperlukan teknik pengambilan keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan pada ketersediaan sumber daya seperti material, money, dan metode. Ilmu ekonomi dan prinsip ekonomi perlu dikombinasikan dalam pengambilan keputusan agar mencapai hasil yang optimal. Kemudian ilmu keputusan, ekonometrika, dan ilmu penunjang seperti matematika dan statistika dapat digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan agar bisnis dapat mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan optimal. Kemudian ilmu administrasi bisnis merupakan salah satu ilmu penting yang dapat menunjang pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia dan material, serta akuntansi. Kemudian fungsi dan tujuan ekonomi manajerial, mengelola keuangan. Ekonomi manajerial dapat berfungsi untuk mengelola keuangan agar perusahaan mendapatkan profit yang maksimal dengan menganalisis bagian yang menunjang profit dan sebaliknya. Hal ini bertujuan agar perusahaan terhindar dari kebangkrutan. Kemudian alat evaluasi. Wawasan ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan yang lama sebelum membuat kebijakan yang baru. Hal ini juga sangat bermanfaat saat terjadi pergantian manajer. Manajer yang baru
dapat menganalisis kebijakan lama yang sudah berjalan sehingga dapat melakukan peningkatan atau perbaikan. Membantu menyelesaikan masalah. Fungsi lain dari ilmu pengambilan keputusan ekonomi ini yaitu membantu manajerial dalam menyelesaikan masalah. Kondisi ekonomi dan pasar yang senantiasa berubah menuntut manajer melakukan penyesuaian kebijakan agar perusahaan tetap berkembang dan mendapatkan keuntungan. Kemudian menganalisis lingkungan industri. Ilmu ini juga dapat berfungsi sebagai analisis lingkungan industri, lingkungan perusahaan, dan kondisi ekonomi. Analisis kondisi ini perlu dilakukan untuk memantau kondisi supplier, menunjang keputusan yang diambil guna meningkatkan profit perusahaan, kemudian mendapatkan keuntungan. Tujuan utama menerapkan ekonomi manajerial adalah mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Jadi kesimpulannya, ekonomi manajerial merupakan wawasan gabungan antara teori ekonomi dan pengambilan keputusan yang dapat digunakan untuk melakukan analisis dan pengambilan keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan. Fungsinya antara lain sebagai alat analisis dan pengambilan keputusan yang tepat bagi kemajuan perusahaan. Dalam dunia bisnis, sistem ini sangat penting dalam hal untuk mengembangkan usaha secara menyeluruh. Selain itu, juga harus mengelola pembukuan usaha yang baik untuk membuat rencana bisnis lebih matang berdasarkan laporan keuangan. Jika kesulitan dengan pembukaan manual dan konvensional, Anda bisa juga menggunakan software akuntansi seperti Accurate untuk efisiensi pembukaan usaha Anda. Accurate Online adalah software akuntansi berbasis cloud yang telah dikembangkan sejak tahun 1999 dan memiliki fitur terlengkap dengan harga terjangkau. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian atau pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.